Hai semuanya, selamat datang di Sekre Channel. Kali ini kita bakal bahas negara yang terkenal dengan teknologi canggih, budaya yang disiplin, dan vending machine di tiap sudut jalan. Yap, betul, itu adalah Jepang. Tapi tunggu dulu, Jepang itu lebih dari sekadar sushi dan anime loh. Di balik kemajuan teknologinya, ada banyak kebiasaan unik yang mungkin bikin kita orang luar geleng-geleng kepala sekaligus kagum. Yuk, kita bahas satu persatu fakta menarik soal kebiasaan orang Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Let's go! Pertama, etika makan di Jepang. Di Jepang, makan adalah momen tenang. Berbicara keras saat makan bisa dianggap tidak sopan. Tapi, anehnya, saat makan ramen, justru dianjurkan untuk menyeruput mie dengan suara. Ini bukan dianggap tidak sopan, justru menunjukkan bahwa kamu menikmati makanan itu. Kalau kamu lagi makan di Jepang, jangan pernah tancapin sumpit kamu ke nasi dalam posisi berdiri ya. Kenapa? Karena ini mirip banget sama ritual pemakaman di sana. Selain enggak sopan, itu bisa dianggap membawa sial ke diri sendiri. Habis makan di Jepang, taruh aja sumpitnya di tempatnya ya. Atau pakai penyangga sumpit. Siapa yang pernah oper makanan lewat sumpit? Ini juga nyambung ke tradisi pemakaman. Biasanya, dalam upacara tulang jenazah dipindahkan dari sumpit satu ke sumpit lainnya. Makanya, oper makanan langsung dari sumpit ke sumpit dianggap tabu. Kalau mau berbagi, lebih baik pakai piring kecil. Jangan menuang minuman sendiri. Menuang minuman sendiri dianggap kurang sopan. Biasanya kamu menuang minuman untuk orang lain, dan mereka akan gantian menuangkan untuk kamu. Ini semacam bentuk perhatian dalam budaya mereka. Kedua, kebiasaan sosial sehari-hari. Daripada salaman, orang Jepang lebih sering membungkuk sebagai salam, ucapan terima kasih, atau permintaan maaf. Makin dalam bungkukannya, makin besar rasa hormat yang mereka tunjukkan, dan membungkuk di sana udah kayak refleks. Terlambat 5 menit, di Jepang itu udah bisa bikin orang merasa bersalah. Bahkan kereta yang telat semenit aja bisa keluar permintaan maaf resmi dari perusahaan. Disiplin waktunya sangat luar biasa. Coba deh naik kereta di Jepang. Sepi, hening, damai. Orang di sana nggak biasa teleponan di tempat umum. Kalau ngobrol pun, mereka ngomongnya pelan banget. Nggak kayak di sini yang bisa dengerin sinetron dari handphone orang sebelah. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Nggak ada sampah di jalanan, aneh ya? Itu karena warga Jepang biasa bawa pulang sampahnya sendiri buat dibuang di rumah. Mereka juga rajin pilah-pilah sampah sesuai jenisnya, disiplin banget. Ketiga, rumah dan tempat pribadi. Kalau masuk rumah di Jepang, wajib banget lepas sepatu. Di bagian depan rumah biasanya ada area yang namanya ginkan. Kadang disediain juga sandal dalam ruangan, pokoknya bersih itu nomor 1. Orang Jepang jarang punya ruang tamu khusus. Mereka lebih suka ruangan yang bisa berubah-ubah fungsi. Pakai tatami tikar tradisional dan futon yang digelar saat malam. Fleksibel banget. Mereka punya kebiasaan mandi yang beda. Sebelum masuk ke bak mandi, badan harus dicuci dulu sampai bersih. Baru deh boleh berendam di air hangat dalam ofuro. Dan airnya bisa dipakai sekeluarga karena dianggap udah bersih. Keempat, kebiasaan tempat umum. Budaya turun-temurun, makan sambil jalan dianggap tidak sopan. Semisal kalau beli makanan, cari tempat duduk dulu, habis itu baru makan dengan tenang. Budaya antri yang rapi di stasiun, minimarket, bahkan di lift pun orang bisa sabar nunggu giliran. Nggak ada yang nyelak, nggak ada yang ngedumel, adem banget. Orang Jepang menjaga jarak pribadi dengan serius. Jangan tiba-tiba peluk, tos, atau tepuk bahu.
Bahkan sama teman dekat pun, mereka jarang kontak fisik. Banyak banget yang kerja dari pagi sampai malam. Bahkan ada istilah karshi, yang artinya meninggal karena kerja berlebihan. Makanya sekarang mulai ada kampanye buat seimbangkan kerja dan kehidupan. Sekolah di Jepang punya jadwal padat, habis sekolah, lanjut les di Juku Bimbel. Semua demi masuk sekolah unggulan. Semangat belajar mereka sangat luar biasa. Gak ada petugas kebersihan, murid-murid sendiri yang bersihin kelas. Mulai dari nyapu, ngepel, sampai bersihin kamar mandi. Sudah sejak kecil udah diajarin tanggung jawab dan gotong royong. Kelima, fakta menarik. Kota-kota kecil, sekitar jam 5 sore biasanya ada siren yang bunyi. Itu tandanya anak-anak harus segera pulang ke rumah. Lucu ya, kayak alarm sayang anak. Jepang emang penuh kebiasaan unik yang bikin kita terkagum-kagum. Dari cara makan, cara kerja, sampai budaya sosialnya semuanya punya makna dan nilai tersendiri. Nah, dari semua kebiasaan tadi, mana yang paling menarik buat kamu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.